nggak kalau misalnya Anda jadi caleg ataupun Anda tim sukses, Pak. Dia tim sukses nih. Ya. Dari sisi tim sukses, apa Anda setuju kalau misalnya tim sukses Anda itu misalnya calon Anda setelah duduk di legislatif itu harus meninggalkan keartisannya? Saya nggak dari sisi, saya dari tengah, Pak. Dari tengah ya, iya. Dari tengah. Ya. Ya, dari tengah nih. Gimana caranya? Apa Anda setuju dia meninggalkan keartisannya? Terserah dia, Pak ya, kecuali meninggal dunia yang tidak bisa Pak, itu sih udah itu ya. udah keputusan yang maha kuasa, Pak ya. Benar. Kalau soal meninggalkan atau enggaknya, karena kita tim sukses ini menerapkan beberapa hal untuk tidak meremehkan si artis itu untuk nyalek, Pak. Yang pertama biasanya parpol mengumpulkan di satu tempat, Pak. Biasanya memberikan masukan-masukan. Iya. Kadang-kadang ada yang masuk ke kedalaman dia teriak, Pak. Iya. Yang mungkin terlalu dalam ilmunya, Pak. Ilmunya. Ya, betul. Dari situ. Dan juga kita sebagai tim sukses untuk mengawalnya seperti Kamel Petir ini, saya berikan konsep 3K, Pak. 3K, K itu apa? K pertama apa? Kurap, kudis, kadas, Pak. Nih apa kamu penyakit salep apa? Kurap itu artinya kurang rapi, Pak. Jadi kita memberikan rapi segala sesuatu pekerjaan, baik segala model pakaian apapun. Harus rapi. Harus rapi enak, supaya bisa memberikan kerapian kepada Indonesia ini, Pak. Oh iya. Yang kedua itu kudis, Pak. Kudis itu kurang disiplin. Dia harus betul-betul disiplin. Yang dulu memang tidak disiplin, ya harus betul-betul disiplin, Pak. Karena dengan disiplin dia akan bisa memajukan bangsa ini, Pak. Yang terakhir? Yang terakhir kadas, Pak. Kadas. Itu penyakit Bapak, saya nggak berani ngomongnya. Kirain gua ada singkatannya apa? Enggak, saya panu. Yalah, Pak. Kalau boleh menambahkan, saya sependapat sama Komeng, Pak. Siapa, Pak? Hah? Siapa dia? Baru datang. Oh, baru datang. Saya datang. Jadi benar kata kudis, tadi kurang, sebenarnya ada lagi yang kutil dan kuman, Pak. Oh, kutil itu apa? Kutil itu kurang teliti, Pak. Oh. Semuanya itu penyakit disebabkan jauh deh kalau kurang kutel gitu, kurang teliti. Iya, kurang teliti, Pak. Iya. Semuanya diakibatkan disebabkan karena kuman. Iya, kuman kurang iman, Pak. Benar. Semuanya kurang iman. Dan saya bisa mendapat sama Kamel Gledek tadi, Pak. Iya. Petir. Saya susah ngomongnya. Oh iya. Iya, Gledek aja. Petir. Tadi bilang jangan suzon atau negative thinking sama artis yang sekarang kan Mac Dennis segala macam. Saya mau tanya coba Pak sama teman-teman, emang yang bukan dari artis yang duduk di anggota dewan sekarang, jaminan mereka jauh lebih baik dari artis kah? Ya belum. Mereka banyak yang sekarang juga ditangkap sama KPK juga banyak loh. Iya. Ya itu bukan dari artis. Jadi maksudnya tolong jangan mengeneralisir bahwa artis pasti jelek. Itu banyak yang bahkan S2, S3, bahkan profesor yang sekarang digaruk masuk di sekolahin sama KPK. Dan sekolahnya nggak di sini ya? No. Ya sini kan hotel, Pak. Iya. Iya, di luar maksudnya, bukan di hotel. Iya, maksudnya. Ya tapi maksud saya cuma nambahin gitu doang. Saya setuju sama Kamel. Makanya segitu, Pak. Kamel sendiri kalau misalnya sudah menjadi duduk di legislatif, apa mau meninggalkan keartisannya? Harus ditinggalkan. Karena kan kita mengurusi orang banyak. Iya, kita betul, harus Pak. fokus. Sebenarnya Kamel jujur berajaskan karena kepengen aja merubah satu sistem. Yang apabila Kamel cuma melihat aja geram dengan korupsi dan semuanya, kita nggak bisa merubah sistem itu. Kita harus masuk ke dalam sistem itu. Kamel berbicara bukan sebagai sudut penyanyi ya. Kamel berbicara karena Kamel adalah anak muda, anak bangsa yang geram sekali melihat mereka. Iya. Sebenarnya itu secara undang-undang dia boleh meninggalkan atau tidaknya tidak ada, Pak. Tapi dia harus betul-betul bekerja full untuk masyarakat, rakyatnya. Bapak udah tahu kenapa nanya saya. Ini saya mau tanya sekarang persyaratan untuk menjadi itu kan banyak tuh ya. Kenapa harus meninggalkan keartisannya? Saya sebetulnya pengen ngomong dari segmen 2 yang ada di kepala saya. Yang ini. Cuman semua berebut ngomong. Iya betul. Jadi mohon maaf saya akan mentahkan lagi nih acara. Iya. Saya kembali ke topik segmen 2. Apa segmen tadi? 2, oke. Hah? Yang ada di kepala itu soalnya saya udah nulis panjang gak dikasih bagian ngomong ini. Kalau persyaratannya banyak. Seorang artis harus menjadi apa? Apakah setuju artis menjadi seorang calon legislatif gitu kan? Oh iya. Bapak mau nyalon? Pak, mana? Tadi Bapak nanya Saya grooming kayak anjing saya tuh. Nggak nyalon. Saya grooming. Dia kembali ke kalau misalnya artis jadi legislatif ataupun jadi eksekutif misalnya menurut saya sih memang harus berhenti dari keartisannya karena yang pertama kan tadi figurnya kan harus berwibawa. Ada loh legislatif yang memang sedang masa reses tapi ikutan acara komedi. Iya, betul. Langsung kehilangan wibawanya kalau menurut saya gitu. Masa ini legislatif cengengesan gitu. Saya sih langsung nggak respect. Kebetulan tidak nyoblos dia juga.
Kita sebagai tim sukses juga nggak asal memilih artis-artis, nggak asal begitu aja Pak. Pernah waktu 5 tahun yang lalu kita bawa artis tapi nggak ada suaranya, dia diam aja Pak. Kenapa? Artis pantomim itu Pak. Oh, Septian Dwi Cahyo lu bawa lagi. Tugas, kenapa? Ini nitip sama Kamel kalau Ya. nanti masuk ke gedung DPR ya, ke Senayan. Jangan buka sepatu ya. Emang masjid kali ya. Kalau misalnya bisa istilah komisi diganti jadi grup atau klub apa gitu ya. Klub 1, klub 2. Geng boleh ya. Karena hati-hati di Senayan itu kan banyak politikus. Iya, Poli bukan itu banyak. politisi, iya. Poli itu banyak. Tikus Tikus itu itu tukang menggerogoti. Iya, jadi Hati-hati politikus aja. adalah Ya, banyak sekali orang banyak yang sekali orang menggerogoti. yang suka menggerogoti. Jadi harus Itu aja. hati-hati. Hati-hati, Saya mau Nek. tanya Ya. sama calon Tong sekarang. Gimana tanggapannya tentang Kamel tadi? Satu kesimpulan dari saya dulu, Iya. berarti Anda nggak kapok ya, masih Sebenarnya saya kapok, makanya pemirsa karena saya kapok jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kalau untuk program